There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Majelis Ta'lim Al-Inayah, Ustazah Hajah Khadijah, dan ibu-ibu serta teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hidup ini ibaratkan perjalanan. Ada saatnya kita berada di jalan yang pandai, namun tak jarang juga kita berada tak jarang juga kita harus melewati tanjakan dan turunan yang curam. Begitu pula dengan kehidupan kita. Ada saatnya kita dalam keadaan senang, tenang, aman, damai. Namun terkadang kita diuji berbagai macam kesulitan. Dalam menghadapi berbagai lika-liku kehidupan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita dua perisai yang pokok, yaitu sabar dan ikhlas. Sabar berarti menahan diri dari keluhan dan ketidaksabaran ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan. Sedangkan ikhlas berarti menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lapang dada, baik berupa nikmat maupun musibah. Pertama, mari kita berbicara tentang sabar. Sabar bukanlah hal yang mudah, ibu-ibu. Sabar membutuhkan perjuangan yang batin, yang tiada henti. Namun ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang sabar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya tuh seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Perintah untuk sabar datang dari Rasulullah SAW selaku suri tauladan setiap umat muslim. Beliau bersabda, sabar terbagi menjadi 3 macam. Pertama, ada sabar dalam menghadapi musibah. Kedua, ada sabar melakukan taat ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sabar menahan diri dari perbuatan maksiat. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Sabar menghadapi musibah maksudnya sabar atas hal-hal kehancuran atau sesuatu yang menyengsarakan diri sehingga ia dapat menghadapinya dengan baik. Misalnya bencana alam ataupun musibah seperti pemerkosaan,
perampokan, terus ada kematian dan lain-lain. Selain berjuang dalam menghadapi tantangan di alam dunia, seorang muslim juga perlu bersabar agar sikap tawakal dan berserah diri menjadi seimbang. Sementara itu, sabar dalam menjalankan ketaatan artinya melakukan sesuatu kewajiban dan menjauhi larangannya dengan sungguh-sungguh. Dalam beribadah, seorang muslim perlu bersabar karena banyak meninggalkan kesenangan dunia demi menabung pahala untuk akhirat. Yang terakhir ada sabar dalam mengekang diri dari perbuatan maksiat. Juga sama halnya sabar dalam menjalankan ketaatan. Apabila seorang muslim sudah memahami perbuatan maksiat, hanya mendatangkan kerugian dan menjatuhkan derajat serta martabat, alangkah baiknya apabila dirinya memilih untuk bersabar. Kedua ada ikhlas. Ikhlas adalah menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang dada, baik berupa nikmat maupun musibah. Ikhlas bukan berarti pasrah ya ibu-ibu, dan juga tidak mau berusaha, tapi ikhlas berarti kita berusaha semaksimal mungkin dan menerima dengan lapang dada apapun hasilnya. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Seorang yang ikhlas akan selalu merasa tenang dan damai dalam hatinya. Ia tidak akan mudah terpuruk oleh kegagalan dan tidak akan sombong ketika diberi nikmat. Ia akan selalu bersyukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berserah diri atas segala ketentuannya. Seperti yang kita ketahui ya ibu, sabar dan ikhlas itu adalah kunci kehidupan yang bahagia. Kenapa saya bilang begitu? Karena sabar dan ikhlas, kita akan mampu menjalani kehidupan ini dengan sabar dan bahagia. Karena dengan sabar dan ikhlas akan menjadi bekal kita dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Karena sabar dan ikhlas akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha untuk menanamkan sifat sabar dan ikhlas dalam diri kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia memberikan kita kekuatan untuk bersabar dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita renungkan kisah Nabi Ayub alaihissalam yang mana beliau diuji dengan berbagai macam penyakit dan musibah, namun dengan kesabaran dan keikhlasan yang sangat luar biasa, beliau mampu melewati semua ujian tersebut dengan tabah, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal atas kesabaran beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun dengan sabar dan ikhlas kita akan mampu melewatinya dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Jadikanlah sabar dan ikhlas sebagai pegangan hidup kita. Insya Allah kita akan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu, saya juga mau beri pantun nih, boleh gak? Boleh. Nanti jangan lupa bilang cakep ya. Oke. Burung pipit terbang ke dahan, Cakep. mencari makan di pagi hari. Cakep. Sabar dan ikhlas kita amalkan, bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Amin. Demikianlah ceramah yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Amin. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buruk datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar.
benar. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.